Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Diah Puji Lestari, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Dalam kesempatan pidato saya kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dalam bab retorika. Di sini saya mengambil pidato dengan judul Cara Mendidik Anak Usia Dini. Nah, syukur yang luar biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dalam kesempatan siang hari ini saya bisa duduk di hadapan saudara-saudara semua tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti. Berdirinya saya di sini, saya akan sedikit berbagi bagaimana cara kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita mendidik anak kita sesuai dengan perkembangan, supaya mereka berkembang menjadi anak yang aktif, kreatif, mandiri, utamanya dia mengetahui siapa dirinya untuk mencapai masa depannya lebih baik. Pada hakikatnya, manusia itu dilahirkan dengan sebuah keberkahan yang luar biasa. Sama Allah, manusia itu diberikan sebuah kelebihan akal, di mana mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan, mereka bisa mencapai apa yang mereka butuhkan, mereka bisa berpikir bebas dengan apa yang mereka lakukan. Nah, pada kesempatan hari ini, di sini saya, Diah Puji Lestari, akan mengupas bagaimana sih perkembangan anak usia dini itu, bagaimana sih perkembangan mereka dalam mencapai sesuatu perkembangan yang mereka butuhkan. Nah, pada dasarnya proses kelahiran anak itu juga mempengaruhi bagaimana perkembangan mereka di kemudian hari. Nah, di sini anak itu diberikan mereka mempunyai kesempatan dalam kelahirannya itu memiliki 3 aspek ya. Yang pertama, di sini nanti ada beberapa fase yang mempengaruhi bagaimana perkembangan si anak tersebut. Nah, fase yang pertama di situ ada fase prenatal, di mana mereka masih berada di dalam kandungan si ibu. Apakah mereka juga membutuhkan yang namanya pendidikan? Apakah mereka juga membutuhkan yang namanya pengasuhan? Tentu saja iya. Kenapa? Karena mereka berada di dalam kandungan, mereka sudah bisa mendengarkan, mereka sudah bisa melihat, mereka sudah bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, pertama, harus menjaga cara pola makan kita. Apa saja yang kita makan? Apakah hasil dari makanan kita itu benar-benar mengandung suatu kebaikan, dampaknya bagi anak kita, seperti itu. Jadi kita harus menjaga dengan baik. Terus yang kedua itu di masa kelahiran mereka. Di masa kelahirannya itu anak sudah keluar dari rahim seorang ibu. Nah, pada masa ini kelahirannya itu juga ada 3 pembagian dalam proses kelahiran itu. Yang pertama dengan cara normal. Nah, dengan cara normal itu adalah sebuah kekuatan dari seorang ibu, dan juga tidak kalah penting itu sebuah takdir Allah yang luar biasa. Terus yang kedua kalinya yaitu dengan proses melahirkan sesar. Nah, proses melahirkan sesar itu adalah sebuah tidak bisa dipungkiri ya, kita sebagai orang tua, bahwa dengan proses sesar seperti itu juga memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi seorang anak. Nah, yang ketiga ini justru lebih luar biasa lagi dampaknya. Nah, ketika si anak itu proses kelahirannya dengan cara dirangsang, itu akan mempengaruhi perkembangan otak si anak tersebut. Nah, bagaimana perkembangan dari si otak anak itu? Dia akan memiliki sebuah kekurangan, ya sedikit sih pengurangan itu, tapi itu sangat berpengaruh pada perkembangan si anak itu ketika mereka sudah tumbuh menjadi anak yang dewasa. Nah, setelah itu ketika si anak lahir, anak itu akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Itu tergantung dari kita si orang tua, bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita memberikan sebuah pengarahan, bagaimana cara kita melukis di dalam mutiara tersebut. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya anak yang baru lahir itu, mereka itu bagaikan mutiara yang masih mentah. Bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana cara kita memahat di dalam mutiara itu tergantung dari kita sendiri.
saya ingin mutiara itu berwarna merah, saya ingin mutiara itu memiliki warna yang luar biasa. Nah, semua itu tidak lepas dari perjuangan kita sendiri sebagai orang tua. Nah, dalam proses pendidikan anak itu ada 3 fase di dalam pendidikan itu. Yang pertama yaitu pendidikan informal, yang kedua pendidikan formal, dan yang ketiga adalah pendidikan non formal. Untuk pendidikan informal itu berada di dalam lingkup keluarga. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang kakek, ada seorang nenek, ada seorang kakak, ada seorang adik, di mana keluarga itu membentuk konsep, membentuk sebuah rancangan guna untuk memberikan stimulasi perkembangan pada si anak tersebut. Bagaimana orang tua itu memberikan sebuah pengasuhan, bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan, bagaimana memberikan sebuah warna pada mutiara tersebut. Itu yang pertama dipengaruhi oleh pendidikan informal. Nah, yang kedua yaitu ada perkembangan formal. Untuk perkembangan formal tersebut, anak bisa menempuh prasekolah, yaitu di lembaga PAUD. Lembaga PAUD itu adalah suatu lembaga yang di situ memberikan sebuah rangsangan yang luar biasa guna untuk menggambarkan 6 aspek perkembangan si anak tersebut. Nah, ada beberapa aspek perkembangan yang harus dicapai ketika anak menempuh pendidikan di pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada perkembangan nilai agama dan moral, yang kedua ada perkembangan fisik motorik, dan yang ketiga ada perkembangan kognitif, yang keempat ada perkembangan bahasa, yang kelima ada perkembangan sosial emosional, dan yang keenam adalah perkembangan seni. Di dalam pendidikan anak usia dini tentunya kita memberikan sebuah permainan, namun seraya belajar ya pastinya. Di situ kita memberikan beberapa kegiatan, kita memberikan sebuah stimulasi, kita memberikan sebuah rangsangan pendidikan yang bersifatnya dengan bentuk tematik. Jadi di situ nanti akan memberikan sebuah pengaruh perkembangan yang luar biasa guna untuk mempersiapkan anak untuk meneruskan atau melanjutkan di pendidikan sekolah dasar. Itu yang pertama. Setelah itu, dari pendidikan lembaga itu seorang guru tidak pernah bisa membentuk si anak itu mau menjadi apa. Akan tetapi seorang guru itu hanya bisa membentuk bagaimana karakter si anak, bagaimana cara kita membiasakan si anak itu untuk tumbuh kembang menjadi anak-anak yang hebat, untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, yang ketiga di situ ada proses pendidikan secara non formal. Pendidikan non formal inilah juga sangat tidak kalah penting lagi bagi si anak. Nah, pada pendidikan non formal tentunya anak bersinggungan dengan masyarakat, anak bersinggungan dengan teman sekitarnya, anak bersinggungan dengan teman sebayanya, dan anak bahkan bersinggungan dengan mereka yang lawan jenis. Contohnya, anak perempuan punya teman yang laki-laki. Nah, di sini mereka akan melakukan sebuah interaksi. Nah, interaksi itu akan mengajarkan anak, dan anak itu akan mengembangkan hasil dari aspek perkembangan yang dia tempuh ketika di pendidikan anak usia dini. Nah, pada hakikatnya proses pendidikan, proses pembentukan karakter si anak itu yang pertama pusatnya berada pada di keluarga. Yang kedua, bagaimana lingkup pendidikan sekolahnya si anak guna mengembangkan sebuah aspek perkembangan pendidikan secara akademis. Untuk yang ketiga, bagaimana si anak itu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus mampu memahami dan mempraktekkan bagaimana si perkembangan anak itu guna mencapai perkembangan yang lebih baik. Itu adalah beberapa. Nah, sebagai orang tua terkadang kita berpikir, aduh, menjadi orang tua itu berat, menjadi orang tua itu harus bagaimana yang luar biasa. Tapi kita sebagai orang tua bisa membentuk anak kita itu mau menjadi apa. Akan tetapi di sini kita membutuhkan yang namanya proses yang luar biasa. Kita harus saling bekerja sama antara si orang tua, pendidik di sebuah lembaga itu, dan bagaimana lingkungan itu membentuk mereka untuk menjadi lebih baik dan tumbuh kembang menjadi anak-anak yang hebat. Nah, dalam proses pembelajaran di sini saya berpesan kepada wali murid semuanya, kepada si pendengar suara saya dimanapun berada, jangan pernah kita itu memberikan didikan kepada anak itu dengan sebuah paksaan. Biarkan anak itu bereksplorasi, biarkan anak itu mencari
celah dia itu di mana bakat dia, bagaimana saya harus mengembangkan perkembangan yang saya miliki, bagaimana saya harus mengembangkan itu semua. Di situ namanya butuh proses ya. Maka dari itu marilah kita sebagai orang tua saling mengingatkan, saling memberikan sebuah dukungan kepada anak didik kita guna mereka itu untuk mencapai pendidikan yang luar biasa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulannya, generasi bangsa ini ditentukan oleh bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengembangkan proses perkembangan si anak itu untuk tumbuh menjadi anak yang hebat, tumbuh menjadi anak yang dewasa, tumbuh menjadi mereka yang kreatif, yang mereka mudah untuk bersinggungan dengan interaksi dengan lingkungan sekitar, untuk mendidik anak kita itu menjadi anak yang tanggap, sigap, dan sikap dalam menyikapi lingkungan dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, marilah para audiens dimanapun berada, dimanapun Anda mendengarkan suara ini, semoga apa yang dapat saya sampaikan ini juga bermanfaat untuk kita sebagai orang tua, untuk kita sebagai seorang kakak, untuk kita sebagai seorang pendamping belajar baik di suatu lembaga maupun di luar lembaga. Nah, untuk menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik si anak itu tidak kita harus berada di dalam bangku sekolahan, karena dimanapun tempatnya, dengan siapapun kita bertemu, itu adalah ilmu pendidikan. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mulai dari tutur kata saya, apabila ada yang kurang berkenan, apabila yang saya sampaikan kurang benar, ataupun di sini ada beberapa koreksi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.